Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah Telaah Pesantren Ibu Hajah Ratu Suntiah MAG beserta teman-teman kelas PAI 6 yang saya hormati. Di sini berbicaranya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4, yang mana kelompok 4 ini akan membahas mengenai kurikulum pesantren. Kepada pemateri pertama yaitu Siti Ropikoh, kemudian pemateri kedua Sri Rahmawati, pemateri ketiga Yuni Kartika, kemudian yang terakhir pemateri ketiga saya sendiri Samsul Rizal, yang terakhir ada Yuni Kartika. Langsung saja kepada pemateri yang pertama yaitu Siti Ropikoh, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kurikulum pesantren. Nah, menurut Kak Frowi, yang dimaksud dengan kurikulum pesantren adalah seluruh aktivitas santri sehari semalam yang kesemuanya itu dalam kehidupan pesantren memiliki nilai-nilai pendidikan. Jadi, menurut pendapat Kak Frowi ini, kurikulum tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi termasuk di luar pelajaran banyak kegiatan yang bernilai pendidikan dilakukan di pesantren. Seperti hal kecilnya itu berupa latihan hidup sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengurus kebutuhan sendiri, latihan bela diri, dan yang terakhir yaitu ibadah dengan tertib dan riyadhah. Kemudian adapun metode yang dipakai di pesantren itu menggunakan metode weton atau sorogan. Nah, dalam pengajaran metode tersebut tidak dikenal perjenjangan sebagaimana juga di madrasah. Kenaikan tingkat ditandai dengan bergantinya kitab, sedangkan metode evaluasi yang dipakai adalah dilakukan kiai atau santri-santri. Untuk melihat kemampuan santri untuk mengikuti jenjang pengajaran kitab berikutnya. Dan bagian lain yang terjadi dalam pesantren ialah tidak ada batas masa belajar. Santri bisa menentukan belajarnya, termasuk mencari pesantren lain yang punya keahlian-keahlian tertentu. Dengan begitu, batas waktu tersebut sangat variatif, juga mobilitas santri sangat tinggi untuk melakukan belajar, termasuk memiliki keahlian dalam pondok-pondok tertentu. Nah, dapat dijabarkan bahwa kurikulum pesantren sangat variatif dengan pengertian pesantren yang satu berbeda dengan pesantren lainnya. Dengan demikian, ada keunggulan tertentu dalam cabang-cabang ilmu agama dalam masing-masing pesantren. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Siti Ropikoh. Dilanjut kepada pemateri kedua yaitu Sri Rahmawati, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menjelaskan kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Berdasarkan kurikulum pesantren biasanya terbagi atas dua jenis pesantren, yaitu pertama pesantren tradisional dan yang kedua pesantren modern. Pertama ada pesantren tradisional. Pesantren tradisional bisa disebut sebagai pesantren salafiyah. Ada pesantren salafiyah tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kuricebut manhaj yang dapat diarti pesantren salafiyah ini tidak dalam bentuk berbadan silabus, tetapi berupa
kitab-kitab yang diajarkan kepada para santri. Pada pesantren ini, pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran non-klasikal. Selain itu, dalam dasar utama yang ditetapkan adalah penguasaan Al-Quran dan dilanjutkan dengan memperdalam bahasa Arab sebagai alat untuk memperdalam buku-buku tentang fikih, usul fikih, hadis, tauhid, tarik, dan tasawuf dan akhlak. Kemudian yang kedua ada pesantren modern. Pesantren modern adalah madrasah atau sekolah yang diselenggarakan di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum di madrasah atau sekolah lain yang telah dibakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lembaga pendidikan formal lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren selain madrasah dan sekolah, kurikulumnya juga disusun oleh penyelenggara pondok pesantren yang bersangkutan. Pada pesantren ini, pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran klasikal. Selain mendapat ilmu-ilmu dasar, juga memperoleh pengajaran ilmu-ilmu umum. Bahkan ada sejumlah pesantren yang lebih mengutamakan pelajaran ilmu-ilmu umum daripada ilmu-ilmu dasar atau ilmu-ilmu Islam. Biasanya jenis pesantren seperti ini hanya menganggap ilmu-ilmu dasar atau Islam sebagai ilmu pelengkap saja. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Sri Rahmawati yang sudah menyampaikan dan menjelaskan. Selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren Nurul Falah Kaung Caang. Kurikulum di Pondok Pesantren Nurul Falah Kaung Caang ini masih menggunakan tradisi lama dan tradisi tersebut masih diterapkan di pondok pesantren sampai saat ini. Seperti kegiatan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah sampai saat ini masih dilakukan oleh para santri. Meskipun perubahan waktu yang sangat pesat, perubahan waktu disebabkan oleh kegiatan Madrasah Sanawiyah maupun kegiatan di Madrasah Aliyah yang dilakukan pada jam 14.00 sampai dengan jam 15.00. Sedangkan kegiatan madrasah yang dilakukan pada saat ini yaitu jam 14 sampai jam 14.00 sampai jam 16.00. Di mana pada santri yang dulu memiliki waktu untuk beristirahat, akan tetapi waktu tersebut menjadi semakin sempit. Pada kegiatan MDA, karena kegiatan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Takmiliyah Awaliyah MDTA, para pelajar sekarang dan dulu bukan hanya terdiri dari para santri, melainkan dari masyarakat sekitar seperti dari Kampung Kaung Caang, Tataman, Cikentrung, Pasir Meong, Wado, dan masih banyak yang lain. Adapun beberapa kelas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kelas Ibtida A dan kelas Ibtida B. Kemudian ada kelas Wuso dan yang ketiga ada kelas Ulya. Metode pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Falah dilaksanakan secara wetonan atau bendungan ataupun sorogan serta pengajaran kitab-kitab klasik, metode pengajaran yang sekarang, tetapi kalau dulu tidak ada metode klasikal. Yang pertama itu ada metode wetonan dan bendungan. Nah, wetonan atau bendungan adalah metode yang paling utama di lingkungan pesantren. Kemudian metode wetonan atau bendungan ialah suatu metode dengan cara pengajaran dengan guru membaca atau menerjemahkan, menerangkan dan menulis buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedangkan sekelompok santri mendengarkan mereka memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Nah, yang kedua itu ada metode sorogan. Nah, yang dimaksud dengan metode sorogan ini yaitu metode pengajaran dengan pola sorogan dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya pandai menyorogan kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapan kiai gitu. Kemudian jika ada kekeliruan atau kesalahan langsung diperbaiki oleh kiai itu di pesantren. Sorogan dilakukan oleh 2 atau 3 orang santri saja yang biasanya terdiri dari keluarga kiai atau santri-santri yang diharapkan metode sorogan merupakan metode yang ditempuh dengan cara menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual.
Nah, biasanya di samping pesantren juga dilangsungkan di musola ataupun di masjid atau di rumah-rumah. Nah, ataupun di aula gitu. Metode ini dikelompokkan santri pada tingkat rendah, yaitu mereka yang baru menguasai membaca Al-Quran, seperti membaca Al-Quran melalui sorogan, dan perkembangan secara intelektual santri dapat dibimbing kiai secara utuh dan dapat memberikan tekanan pengajaran kepada santri tertentu atas dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan dasar dan kapasitas mereka. Kemudian ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah suatu cara pengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh kiai kepada santriawan atau santriawati. Agar santriawan dan santriwati ini lebih memahami pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode ceramah, maka santriawan atau santriwati perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencatat penalarannya secara sistematis. Jadi dipahami gitu, metode ceramah merupakan sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan penjelasan dan penuturan secara lisan oleh kiai terhadap santri. Kemudian kami menganalisis di pondok kedua yaitu pesantren Rifaiyah Pati. Nah, kurikulum pesantren di Rifaiyah memberikan pengajaran kepada santri dan santrinya itu dan serta masyarakatnya layaknya pesantren pada umumnya, yaitu mengajarkan dasar-dasar pengetahuan agama, itu pembahasan seputar usul fikih dan tasawuf. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk yang menarik, menggunakan kitab terjemah karangan Syekh Ahmad Rifai klasikal. Orang awam sering menyebutnya dengan kitab Arab Pegon. Nah, problem adaptasi dengan kemajuan dan sistematik pendidikan ini sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan kurikulum di pesantren Rifai ini. Ditambah lagi dengan banyaknya ustadz dan para gurunya yang mempunyai pengalaman baru dan gelar kesarjanaannya yang baru belum pernah didapatkan oleh para ustadz di pesantren sebelumnya. Ini memungkinkan membuka paradigma baru yang ada dalam pesantren Rifai tersebut. Banyaknya alumnus Al-Azhar Kairo Mesir membuat semangat purifikasi Islam menguat. Ini merupakan masalah tersendiri terhadap adaptasi dan dinamika pengembangan pesantren Rifai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon dimaafkan. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga yaitu Yuni Kartika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai kesimpulan pada materi kurikulum pesantren. Jadi, pada sebagian pesantren, terutama pada pesantren-pesantren lama, istilah kurikulum itu tidak dapat diketemukan, walaupun materinya ada di dalam praktek pengajaran, bimbingan rohani, dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai pesantren. Bahkan dalam kajian atau hasil penelitian pembahasan kurikulum secara sistematik, jarang banget diketemukan seperti kita melihat hasil penelitian Karel A. Steenbrick tentang pesantren ketika membahas sistem pendidikan pesantren. Nah, di pesantren itu lebih banyak mengemukakan sesuatu yang bersifat naratif, yaitu menjelaskan secara interaksi mengenai kiai dan para santrinya serta memberi gambaran-gambaran pengajaran agama Islam termasuk Al-Quran dan kitab-kitab yang dipakai di kehidupan sehari-hari kita. Jadi berdasarkan kurikulum pesantren biasanya terbagi menjadi 2 jenis pesantren, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kesimpulan dari kurikulum pesantren. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terakhir yaitu Yuni Kartika. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mengundurkan diri, pamit mengundurkan diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.